Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sinta Anjani, NIM 0539809929, Fakultas PST. Tugas 3, dasar-dasar penyuluhan pertanian. 1. Mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Jawabannya, dalam berkomunikasi, kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, sulit bagi kita untuk mengharapkan respons yang benar atau yang diinginkan dari proses komunikasi. Dipandang dari segi manfaat atau kegunaannya, dapat dikatakan ada 3 macam tujuan komunikasi, yaitu 1. Informatif atau memberikan informasi atau berita, the informative postion. Informasi adalah dasar bagi semua fungsi komunikasi. Komunikasi tidak akan terjadi kecuali seseorang mendapatkan informasi tentang diri dan lingkungannya. Kalau tujuan kita berkomunikasi adalah memberikan informasi, maka informasi-informasi yang kita sampaikan harus bersifat faktual dan objek. Tujuan penyuluhan yang bersifat informatif ini dimaksudkan agar orang yang kita suruh mempunyai pengetahuan tentang informasi yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, sehingga mereka menjadi tahu tentang hal-hal tersebut. Dalam memberikan informasi tersebut, maka pendekatan yang dilakukan adalah pikiran seseorang. 2. Persuasif atau membujuk, influencer of persuasion. Komunikasi persuasi adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengunggah perasaan. Yang tujuan penyuluhan yang bersifat persuasif menyentuh perasaan ini dimaksudkan agar orang yang kita suluh timbul minatnya sehingga mau menerima tentang hal-hal yang disuluhkan. Tujuan yang bersifat persuasif pendekatan adalah dari segi emosi seseorang, bukan dari pendekatan pikiran. Dalam konteks penyuluhan, penyuluhan perlu mengetahui apakah perilaku seseorang dalam menerima atau menolak teknologi baru yang ditawarkan disebut oleh pikirannya atau perasaannya berbeda dengan pikiran yang bersifat objek. Perasaan dianggap lebih bersifat subjektif. Oleh karena itu, hal ini perlu diketahui oleh penyuluhan agar dapat menggunakan tujuan komunikasi yang sesuai. 3. Entertainment atau memberikan hiburan. Di sini, komunikasi bertujuan untuk menghibur atau membuat orang-orang lain gembira, misalnya membuat lelucon. Dalam komunikasi penyuluhan pertanian, tujuan ini dianggap perlu dengan maksud agar sasaran mempunyai perasaan gembira dan tidak bosan dalam mengikuti segala informasi yang disampaikan oleh para penyuluh. Terkait dengan ketiga macam tujuan komunikasi tersebut, maka dalam melakukan kegiatan penyuluhan, penyuluh harus memperhatikan cara berkomunikasi sebagai berikut. A. Informasi atau isi. Pesan yang disampaikan penyuluh harus bermakna bagi yang disuluh, sehingga membuat mereka tergerak secara fisik dan mental. 2. Cara yang dilakukan dalam komunikasi tersebut haruslah bersifat persuasif, bukan perasaan. C. Informasi yang diberikan dan cara yang dilakukan oleh penyampaian harus dapat diterima dengan menyenangkan oleh sasaran penyuluhan. Soal nomor 2. Kategori adopter mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh? Jelaskan alasannya. Kategori adopter yang paling membutuhkan perhatian dari penyuluh adalah mayoritas awal dan mayoritas akhir. Alasannya, mayoritas awal membutuhkan bukti nyata keberhasilan informasi mereka, bukan pengadopsi pertama, tetapi persediaan mencoba setelah melihat manfaat yang dialami oleh inovator dan pengadopsi awal. Mayoritas akhir cenderung lebih skeptis dan hanya untuk mengadopsi jika sudah menjadi praktik umum
Mereka butuh pendamping intensif dan contoh nyata keberhasilan. Penyuluh harus memfokuskan perhatian pada kelompok ini karena mereka jumlahnya besar, memegang peran paling dalam penyebaran inovasi. Jika mereka berhasil diyakinkan, adopsi inovasi dapat meningkatkan secara signifikan. 3. Dari beberapa pendekatan penyuluhan, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Pendekatan yang paling baik adalah pendekatan partisipatif. Alasannya mendorong keterlibatan aktif petani. Pendekatan ini melibatkan petani secara aktif dalam proses penyuluhan, mulai dari identifikasi masalah hingga pelaksanaan solusi. Memperkuat rasa kepemilikan karena petani dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mereka merasa memiliki inovasi yang diterapkan. Meningkatkan keberlanjutan karena solusi berasal dari bawah. Kemungkinan untuk diterapkan dan dilestarikan lebih besar. Namun, aktivitas pendekatan ini juga sangat tergantung pada situasi, karakteristik sasaran, dan kesiapan penyuluh. Oleh karena itu, kombinasi pendekatan misalnya partisipatif dan edukatif sering menjadi strategi terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.